Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran ekonometrik ya, yaitu 5 asumsi CLRM atau Classic Linear Regression Model ya. Nah, asumsi-asumsi ini adalah asumsi yang penting untuk dipenuhi di dalam linear regression model ya. Karena kalau asumsi ini tidak dipenuhi, maka nanti modelnya itu jadi kurang valid ya, dan penelitian kita jadi kurang valid. Nah, apa aja sih sebenarnya asumsi yang harus dipenuhin? Nah, ini penting banget. Jadi, sebelum kalian belajar ekonometrik dan belajar melakukan penelitian ya, nantinya kita harus memenuhi asumsi ini. Nah, review sedikit ya. Classic Linear Regression Model ya, itu adalah model yang dipakai di dalam penelitian ekonometrik, di mana modelnya itu ada dependent variabelnya ya, yaitu Y, dan ada independent variabelnya, yaitu eh, X ya. Nah, X-nya mau berapa banyak? Kalau satu ya berarti simple regression, kalau banyak ya berarti multiple regression. Ya, misalkan ini aku tulisnya di sini satu aja ya. Terus sama jangan lupa harus ada error term ya. Ini adalah error term. Error term itu adalah sesuatu yang tidak dari Y yang tidak bisa dijelaskan oleh X ya. Ini udah aku jelaskan sih di video aku sebelumnya. Error term itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh X terhadap Y-nya. Jadi Y ini kan harusnya bisa di-explain atau Y ini bisa dijelaskan oleh X ya. Tapi X ini tentulah tidak bisa menjelaskan 100% variabel Y gitu. Nah, sisanya yang tidak bisa dijelaskan itu masuk di dalam komponen error term gitu ya. Nah, ada 5 asumsi classic linear regression model yang harus dipenuhi ya untuk membuat parameternya ini atau alpha, beta, dan beta-beta lainnya ini. Kalau multiple regression betanya banyak ya, betanya itu blue ya, atau best linear unbiased estimator. Nah, itu akan aku jelaskan ya apa itu blue di videoku berikutnya aja. Nah, hari ini aku membahas apa asumsi yang harus dipenuhi ya. Oke, nah asumsi yang harus dipenuhi yang pertama adalah error term ya. Nilai dari error term atau mean dari error term itu harus 0 ya. The error have zero mean, artinya error lambang ini ya, artinya error have zero mean. Nah, apakah artinya errornya itu harus selalu 0 di dalam setiap observasi? Tentu tidak ya. Tapi nilai rata-ratanya haruslah 0 gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita membuat yang namanya linear regresi seperti ini, nah itu kan ada yang namanya titik-titik data kita gitu ya. Ini misalnya data kita yang mungkin ada yang ada di persis garisnya, ada yang tidak persis di garisnya ya gitu. Banyak kan mungkin yang tidak persis di garisnya. Nah, sekarang jarak dari titik itu ke garis itu kan kita sebut sebagai error ya. Gitu. Jarak ininya ke titiknya itu error gitu ya. Nah, nilainya kalau dijumlah ini nilai errornya semuanya kalau dijumlah atau dirata-ratakan itu harus 0 ya. Nah, itu adalah asumsi yang pertama. Errornya itu harus memiliki 0 ketika di rata-rata ya, mean ya. Ingat, mean bukan satuan ya. Kalau satuan tidak mungkin 0. Nah, kalau mean dia harus 0 gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah variance dari error term ya. Itu harus konstan ya. Oke, nah ngomongnya gini, variance of the errors is constant ya, harus konstan. Konstan itu artinya nilainya distribusinya sama terus ya, nanti aku ilustrasikan habis ini. Atau kita nyebutnya homoscedasticity. Nah, aku nggak akan menjelaskan homoscedasticity lebih panjangnya apa. Aku jelaskan aja singkatnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita gambar sebuah regresi lagi ya, tapi dalam bentuk tiga dimensi, seperti ini contohnya, ya. Ini, ini gitu ya.
Nah, kalau misalkan aku gambar regresinya begini gitu ya, ini regresinya. Ganti warna aja ya biar lebih jelas. Regresinya seperti ini gitu. Nah, maka tadi kan di sekitarnya ini ada namanya titik-titiknya gitu ya. Nah, ini kan Y ya. Ini Y, I atau Y topi lah gitu ya. Nah, ini misalkan ada titik-titiknya gitu kan. Nah, nah, ini distribusi dari titik-titiknya ini terhadap setiap garisnya itu harus sama distribusinya ya. Tuh. Jadi besaran belendukannya ini kepada garisnya itu distribusinya harus sama gitu. Distribusinya maksudnya apa sih? Penyebarannya gitu. Penyebarannya itu harus sama. Nah, makanya kalau penyebarannya beda ya, ini ada yang misalnya ini segini terus ada yang penyebarannya ada yang begini gitu. Terus di sini kecil gitu ya. Nah, itu kita katakan sebagai problem heteroskedasticity ya. Nah, yang kita mau adalah penyebarannya itu sama, yaitu variance dari error term itu harus konstan atau penyebarannya sama. Nah, itu kita katakan dia memiliki homoskedasticity ya. Jadi tidak ada heteroskedasticity problem. Nah, jadi heteroskedasticity problem itu yang akan kita hindari dari yang namanya sebuah regresi atau penelitian ya. Nah, karena itu berdampak terhadap hasil penelitian kita. Dampaknya apa aja? Nanti aku jelaskan di video aku berikutnya ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah covariance dari error term I dengan error term J itu 0 ya. Nah, oke, nih error term ya bahasanya ini kan simbol ya. Nah, jadi di dalam statistik itu ada simbol, ada kalimat ya. Nah, simbolnya ini um, untuk mempersingkat ya atau untuk menulis dan menjelaskan sih sebenarnya. Nah, tapi kita kalau ujian jangan tulis simbol aja, tapi harus jelasin juga gitu ya. Nah, error are statistically nah, secara statistik errornya itu harus tidak berhubungan satu sama lain, independent of one another. Jadi, error term itu tidak boleh berhubungan satu sama lain. Artinya error term dari data pertama dan error term dari data kedua itu harus tidak berhubungan ya atau tidak memiliki correlation atau korelasi gitu. Nah, jadi ini kita nyebutnya kalau misalkan error term itu memiliki hubungan antara satu dan lainnya, itu kita sebut dia itu memiliki problem autocorrelation. Nah, autocorrelation problem ini yang kita mau hindari di dalam sebuah regresi ya, atau bahasa Indonesianya autokorelasi ya. Autokorelasi inilah yang kita mau hindari dari sebuah regresi gitu. Nah, makanya itu kenapa error dari observasi pertama atau error dari data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya itu tidak boleh berhubungan satu sama lain ya. Nah, itu yang dimaksud dengan autocorrelation problem itu adalah ketika errornya itu berhubungan satu sama lain. Dan itu tidak baik lagi ke datanya. Akibatnya apa? Nanti aku jelaskan di bagian video tentang autocorrelation ya. Nah, yang keempat adalah covariance atau covariance error dan dependent variable itu harus nol. Nah, artinya adalah no relationship. Tidak ada hubungan ya. Tidak boleh ada hubungan antara error and X variate. Corresponding X variate ya. Artinya adalah tidak boleh ada hubungan antara error dengan data dari X atau independent variabelnya ya. Jadi independent variabelnya itu tidak boleh memiliki hubungan atau korelasi terhadap errornya. Itu adalah asumsi yang keempat ya. Oke, nah asumsi yang terakhir adalah error term is normally distributed. Penting juga ya. Nah, jadi error term itu harus memiliki distribusi atau berdistribusi normal ya. Nah, jadi
Ini nanti ada ujinya sih ya, ada ujinya, error time-nya diuji gitu ya. Nah itu jadi asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ya. Jadi ketika asumsi ini tidak dipenuhi, pastilah data kita bermasalah. Ketika data kita bermasalah, pastilah penelitian kita bermasalah. Dan kalau penelitian kita bermasalah, pastilah penelitian kita tidak valid. Nah, jadi penuhilah asumsi-asumsi ini ketika eee, penelitian dilakukan ya. Pasti kalau kita mau skripsi, pasti sih dosennya akan melakukan uji-uji untuk membuktikan apakah penelitian ini holds atau asumsi-asumsi ini dipenuhi atau enggak, gitu. Nah, itu aja sih yang mau aku jelasin ya hari ini tentang 5 asumsi CLRM. Nah, nanti next-nya akan aku jelasin satu-satu ya, impact-nya, akibat, dan, cara mendeteksinya gimana. Oke guys, thank you guys for watching this video ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. See you again in the next video.